Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan sangat baik yang tak lepas oleh waktu. Everybody go! Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan suara-suara yang paling dahsyat. Cek, cek. Oke. Yuk teman-teman semua kita mau mulai ibadah kita. Hai yang di online, hai Agoy, cepat sembuh di sana. BDO hari sepi banget ya. Karena kayaknya pada liburan deh, karena liburan Idul Adha. Tapi tidak apa-apa. Kok bukan ini? Yuk. Iya. Ya.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Saat ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau masuk Tuhan ke dalam penyembahan kami, dalam pujian kami. Kau yang pimpin kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan bisa Tuhan merasakan Tuhan Roh-Mu yang di dalam kami Tuhan. Boleh meluap-luap Tuhan saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yuk kita semua boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berhadapan denganmu Tuhan. Tuhan, di saat ini Tuhan kami tuh momen yang paling indah untuk kami berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku ingin selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.
kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau dalam lingkupan kasih-Mu Tuhan. Kami mau dalam lingkupan hadirat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini juga Tuhan. Ku mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tak terbatas. Kasih yang tak terhingga Tuhan, kasih yang tak bersyarat Tuhan, kasih yang sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan dengan hati kami Tuhan, dengan mulut kami, dengan lidah, kaki, tangan kami, dengan seumur Tuhan. Semuanya Tuhan kami mau puji Engkau Tuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Murid Kristus. Oke, cakep. Ayo kita mau nyanyi Kunaikan Syukurku. Tepuk tangannya boleh? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan sekali lagi ku tak akan berhenti, ku tak akan Meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini sekali lagi ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri. Dan kini hanya hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Yes, Lord. Ditungguin padahal. Yuk, sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu. Sebenarnya lagu lama, cuma kayaknya di sini nggak pernah dinyanyikan. Yuk kita mau nyanyikan lagi. Belajar bareng-bareng ya guys. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, nggak bisa menyelamatkan kita. Cuma pengorbanannya Yesus dan karena kuasa salibnya Yesus yang bisa menyelamatkan kita gitu loh. Karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Katakan, bukan karena perbuatanku, karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Yes Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Katakan segala yang baik. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju
hanya padamu. Segala yang baik Tuhan, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, yes Tuhan. Oh Raja, kau menebusku Tuhan, dengan harga yang gak terbayarkan Tuhan, dengan harga tertinggi dan kau. Terima kasih Tuhan, segalanya kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, kau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengangkat. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengangkat kami Tuhan, menjadi anak-Mu, Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan kami minta Tuhan saat ini kami minta Tuhan Kau tunjukkan kepada kami seberapa besar pengorbanan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau rasakan Tuhan, Tuhan sentuh hati pribadi lepas pribadi untuk merasakan kasih-Mu yang begitu besar untuk masing-masing dari kami Tuhan. Saat ini Tuhan sentuh hati pribadi lepas pribadi Tuhan untuk merasakan pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami cuma ngomong doang Tuhan, kalau kami tahu Kau mengasihi kami Tuhan, tapi kami suka lupa Tuhan untuk merasakan kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk Kau sentuh setiap kami Tuhan. Semuanya Tuhan, masing-masing dari kami gak ada yang terlewatkan satu pun Tuhan. Karena kami tahu Kau mengasihi kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Padamu Tuhan, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Tuhan, kami yang gak pantas ini Tuhan, tapi Kau angkat kami Tuhan untuk kami jadi anak-Mu Tuhan, untuk kami bisa dengan layak memanggil-Mu Bapa Tuhan. Anak-Mu, oh Rajaku, menebusku, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan.
menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Tebusku dengan harga tertinggi dan kau beri Segalanya kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak Bapa kau rajaku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yang gak pantas ini Tuhan, kami yang gak layak ini Tuhan, kau angkat Tuhan derajat kami untuk kami bisa panggil kau Abba ya Bapa. Kami yang gak pantas ini Tuhan, kau angkat untuk kami jadi anakmu Tuhan. Kami boleh Tuhan bawa Tuhan namamu kemanapun Tuhan. Dengan bangga Tuhan kami bilang kami anakmu Tuhan. Dengan bangga Tuhan kami bilang kami anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan sebentar kami mau ingin mendengarkan firman. Boleh kiranya Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan. Segala firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan akan bertumbuh Tuhan dan berbuah Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada hamba-Mu yang akan sharing. Boleh kiranya apa yang disampaikan Tuhan merupakan Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan untuk setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, murid Kristus mana suaranya? Nah, belum semuanya. Murid Kristus mana suaranya? Oke, gue boleh minta dong yang di pojok-pojok isi yang tengah dulu aja. Si Sarah, dan boleh nih isi daerah-daerah tengah-tengah sini. Niko, nggak apa-apa nih, isi depan dulu aja. Ya, biar nggak terlalu jauh. Karena hari ini kita juga berdoa ya untuk teman-teman kita yang nggak bisa hadir. Joleta lagi sakit, tadi info dia kena asam lambung teman-teman. Dan Agoy juga lagi sakit, nah kebetulan di online, GWS ya Goy. Nah hari ini bukan gue yang sharing, balik lagi. Mestinya Ciheni, tapi karena Ciheni dan Tessa lagi di Jogja, ya ada lagi ada kebutuhan di sana, lagi ada pertemuan atau apalah gitu. Ya kita bantu doa aja, besok pagi balik mereka dari sana ke Jakarta. Hari ini tema yang dikasih tentang pelepasan. Nah, mungkin awalnya gue baca pelepasan ini gini teman-teman. Yang kita tahu tuh pelepasan kan kayak ada orang kerasukan, didoain habis itu dilepaskan. Nah, sejujurnya gue nggak ngerti mau bawa apa. Gue izin ganti mic. Ya, pelepasan ini karena sejujurnya gue tidak punya experience, gue tidak punya pengalaman. Karena gue belum ketemu orang kerasukan dan gue belum pernah ngedoain orang kerasukan. Tapi gue berdoa, gue lagi pengen Tuhan nanti boleh nih dipertemukan. Kalau misalnya ada orang yang kerasukan, gue mau coba gitu. Karena gini teman-teman, prinsipnya kita ini anak Tuhan. Jangan pernah takut, Tuhan ada di pihak kita. Roh yang ada pada kita tuh jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kita jangan pernah takut ketika ketemu misalnya ada yang kesurupan gitu, tiba-tiba ngamuk gak jelas, wah gitu. Teman-teman jangan pernah takut untuk samperin orang itu dan usir. Pokoknya dalam pelepasan ini cuma satu, usir. Nah, kenapa kita bisa ngusir? Ingat, karena kita ini adalah anak Allah. Udah poinnya itu aja, firman Tuhan udah selesai gitu. Nah, tapi sebenarnya dari pelepasan ini gue enggak sama sekali kepikiran ke situ.
gue lebih tiba-tiba, aduh gue tanya Tuhan, gue mau bawain apa ya tentang pelepasan ini. Akhirnya kemarin gue malam habis jemput Vina, gue mau makan sama Vina. Gitu, yaudah bawain tentang, kan sejujurnya dalam materinya tuh tentang ini teman-teman, demonologi. Jadi kayak exorcism gitu loh. Ini gue gak ada pengalamannya di situ gitu kan. Dan akhirnya dia kasih insight begini, pelepasan. Ternyata tuh anak-anak Tuhan mungkin bukan hanya gini, anak-anak Tuhan. Coba di sini ada yang pernah kerasukan nggak? Hah? Ada yang pernah kerasukan setan nggak? Nggak ada. Tapi ada yang pernah ngelihat orang kerasukan setan? Hah? Pernah? Enggak? Oh pernah? Oke ya. Ada yang pernah, ada yang enggak. Oke, mungkin kita mau lihat dulu next slide ayat berikutnya. Nah ini kelihatan nggak nih ayatnya ya? Oke, kita mau baca. Gak usah deh, gak usah baca bareng. Gua bacain aja. Oke. Dalam beberapa waktu ini disimak aja karena gue juga nggak lama. Tapi gue pengen ada satu hal yang ayo kita sama-sama ngalamin gitu ya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Nah ini ayat 4. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskan. Ini jadi udah kuat banget nih ya roh jahatnya. Dan belenggunya dimusnahkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat dan untuk menjinakkannya. Oke, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, tetapi ketika dia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Teman-teman, setan aja tahu siapa Tuhan Yesus. Setan aja dari jauh bisa ngelihat Tuhan Yesus dan dia lari untuk ngapain? Hah? Menyembahnya. Teman-teman, setan apa bukan? Setan aja tuh datang sama Yesus untuk menyembah loh. Hari ini kita yang ada di sini datang, kita nyembah Tuhan gak? Coba. Oke, ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Setan aja juga ngerti kalau Tuhan Yesus tuh powerful. Dan dia minta jangan disiksa. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat keluar dari orang ini. Jadi teman-teman kalau ketemu yang kerasukan, jangan pernah takut untuk mengatakan, hai engkau roh jahat keluar dari orang ini. Kalau teman-teman tahu namanya, sebut nama orangnya. Sejujurnya gue belum pernah punya pengalaman, Tapi apabila kalau ada ketemu kerasukan, gue pengen lakuin ini. Karena gue percaya, roh yang ada di dalam gua jauh lebih besar daripada roh yang ada di bumi atau dunia ini. Next slide. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Jadi di dalam orang itu banyak setan gitu ya. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Setan aja juga tahu caranya memohon kepada Tuhan. Hari ini kita ngerti nggak, sering nggak kita memohon sama Tuhan? Atau kita lebih memohon kepada orang lain atau diri sendiri? Dengan arti kata, Tuhan jadi pengharapan kita nggak belakangan ini? Oke. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Oke, setan juga tahu attitude. Tuhan Yesus gak mau orang yang di Gerasa itu kerasukan. Akhirnya setan juga tahu diri untuk dikeluarkan dari tubuh orang itu dan dipindahkan kemana teman-teman? Babi. Ya udah, singkat cerita, setannya masuk ke babi dan babinya apa yang terjadi teman-teman? Hah? Babinya keluar.
Masuk ke jurang, mati lemas. At the end dari cerita ini, coba next slide. Nah ini akhir ceritanya tuh di ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, jadi dia udah selesai dari Gerasa, dia naik lagi ke perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Orang yang dari kerasukan ini pengen bersama-sama dengan Yesus. Nah, tapi Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah. Ya udah, singkat cerita, orang itu langsung kesaksian apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus bagi dirinya. Nah, mungkin teman-teman secara jujur, gue baca ini, gue belum relate. Kenapa? Satu, gue belum pernah kerasukan. Dan kedua, gue belum pernah ketemu, maksudnya di depan mata gue orang yang kerasukan supaya gue belajar untuk mengusir. Tapi ada satu hal di sini yang sangat relate tentang pelepasan ini adalah, oke, boleh next slide. Pelepasan ini diperlukan untuk apa sih? Ada dua hal. Mungkin untuk orang-orang dirasuki oleh roh jahat atau dikuasai roh jahat dan keinginan. Apa bedanya? Teman-teman, kalau misalnya ada orang dirasuki sama setan gitu ya. Markus 5 ayat 2 ngomong begini, orang itu kerasukan roh jahat. Jadi kalau orang kerasukan itu sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Karena dia sudah dikuasai penuh, dia sudah dikontrol penuh sama setan, akhirnya dia ya gitu, teriak-teriak, yang gak jelas ngapa-ngapain gitu ya. Yang pokoknya kacau lah. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu kita koreksi. Kita mungkin gak dirasuki, tapi gue berpikir, apakah diri gue pernah dikuasai oleh roh jahat dan keinginan daging? Ayatnya 2 Petrus ayat 6:1 ayat 2 begini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Teman-teman setuju ya kalau hawa nafsu itu berasal dari roh jahat ya? Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, bahaya nih. Ini pertanyaan untuk masing-masing kita. Bahkan ini pertanyaan untuk diri gue. Tuhan, gue emang gak pernah kerasukan. Tapi kayaknya gue pernah dan mungkin pikiran gue cukup sering untuk dikuasai roh jahat. Berbagai macam rupa-rupa keinginan yang akhirnya membuat gue untuk melakukan sesuatu hal-hal jahat. Ya dari saat itu ya bertobat gitu. Kalau teman-teman udah menyadari akan hal itu ya bertobat gitu. Nah, hari ini bagaimana respon kita ketika kita tahu cek dan recheck. Kita emang gak pernah dirasuki, tapi apakah saat ini pikiran kita dan hati kita lebih tertuju kemana? Boleh next slide? Nah, di sini gue juga baca ada 3 jenis orang menurut Efesus 5 ayat 8 sampai 13. Nah, ini ada 3 jenis orang. Yang pertama, orang gelap hidup dalam kegelapan. Orang ini tuh belum percaya Tuhan Yesus, tapi orang ini bisa dirasuki. Jadi kalau dirasuki itu dikuasai total oleh roh jahat. Nah, orang yang kedua, orang terang berjalan dalam terang. Nah, ini gimana sih? Kita mungkin saat ini mengaku kita udah percaya Tuhan Yesus. Nah, tapi apakah sekarang kita sudah benar-benar dilepaskan hingga pulih dan kita terbuka gitu? Nah, mungkin ya secara jujur dari antara kita dan bahkan gue sendiri, kita pernah jatuh dalam dosa. Bahkan ketika kita sudah dibaptis dan kita mengaku percaya sama Tuhan, pasti kita bisa jatuh gitu loh teman-teman. Tapi apakah ketika kita jatuh, kita minta sama Tuhan dan kita terbuka? Atau
kita menjadi orang yang terang tetapi bersekutu dengan kegelapan. Orang ini mengaku percaya namun tidak percaya sepenuhnya. Jadi ada satu titik di mana dia akan ragu akan keberadaan Tuhan. Tuhan, lu di mana? Saat gua kayak gini, lu nggak ada. Akhirnya pelarian dari orang tersebut adalah melakukan dosa. Dan ketika melakukan dosa yang menjadi mungkin itu pelariannya, dia menyembunyikannya. Nah, orang yang kayak gini bisa dikuasai tapi bukan kerasukan gitu. Nah, jadi mungkin dari firman hari ini, dari sharingan hari ini jadi check and recheck untuk masing-masing kita. Kita sedang berada di fase yang mana sih? Karena ini sangat penting, boleh next. Pentingnya begini, ini tempat roh jahat tuh bekerja. Karena kita mau sepenuhnya diri kita bersih, teman-teman. Emang kenapa sih harus sepenuhnya bersih? Nah, oke, ini buat cek dan recheck, dan teman-teman pastikan saat ini ketika gue tahu kebenaran ini, gue langsung ya udah langsung gue catet gitu loh. Area mana aja sih roh jahat tuh bekerja dalam diri gue. Oke, yang pertama itu dari kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk tuh cocok sama roh jahat mau bekerja gitu. Mungkin kalau teman-teman yang hari ini belum pulih dari kepahitan, yang masih suka dendam, kemarahan, bahkan ada kebiasaan buruk juga ya mager gitu loh. Yang suka adiksi dengan alkohol dan bahkan adiksi mungkin dengan pornografi atau dosa seks gitu. Pesta pora, yang suka pertikaian, ada juga yang suka pertikaian gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin dari antara kita, kayak kebiasaan buruk gue gak begitu ini deh. Tapi roh jahat juga bisa bekerja melalui berhala, teman-teman. Yang kita sayangi bahkan melebihi dari Tuhan. Apa yang kita sayangi melebihi dari Tuhan? Kalau gue bisa menggantikan Tuhan dengan uang. Ya, cuman saat gue tahu kebenaran itu, belajar. Gue bisa menggantikan Tuhan dengan apa? Drakor. Gue seneng banget nonton drakor. Cuman ya gue tahu kebenaran, ya udah porsinya dikurangin. Karena caranya adalah kita mulai mengurangi, bukan menghilangkan. Kita nggak bisa menghilangkan loh. Lu kalau bisa bilang katanya, oh gue bisa menghilangkan nih kebiasaan gue nonton porno, nggak bisa. Caranya adalah lu kurangin porsinya, digantikan dengan aktivitas baru. Ini just tips aja. Kalau teman-teman yang gue nggak tahu kalau yang adiksi alkohol caranya gimana. Cuman karena gue pengalamannya di pornografi, ya cara gue adalah menggantikan dengan hal lain. By the way, teman-teman ngomongin hal-hal yang kayak gini tuh udah ngerti lah ya, bukan hal yang tabu lagi ya. Oke? Nah, yang ketiga, pikiran sia-sia. Mungkin teman-teman di kebiasaan buruk dan di berhala enggak. Tapi teman-teman selalu menjadi pribadi yang orang rasa bersalah. Atau dikit-dikit suka ngambek. Dikit-dikit kalau ngadepin masalah ingin bunuh diri. Gampang putus asa, takut tertolak, curigaan, takut gagal. Nah teman-teman, hari ini mungkin di antara kita pasti ada sih. Karena gue sendiri juga salah satunya gitu loh. Ya udah, ketika tahu tempat roh maksudnya roh jahat bekerja, apa yang akan kita lakukan? Gitu. Teman-teman mau nggak sih teman-teman punya kamar, tiba-tiba dimasukin orang lain dan diberantakin? Nggak suka. Atau teman-teman punya suatu barang berharga, tiba-tiba dipakai sama orang lain, dirusakin atau diilangin? Jelas gak suka. Jadi sekarang ketika kita tahu, wah ternyata roh jahat bisa nyelip tuh di area ini.
beresin sama Tuhan. Boleh next? Kenapa penting untuk kita menganalisa roh jahat itu bisa bekerja dalam kita? Karena ini penting banget teman-teman. Karena sifatnya gini, setan itu gak seneng kalau kita tuh deket sama Tuhan. Iya dong, setan masa seneng, iya udah lu ini aja dekat sama Tuhan. Tapi tuh setan tuh seneng banget ketika kita terpisah dari Tuhan. Nah, mungkin kita diajarin gini, ya kan perbuatan baik tidak membuat kita bisa menyelamatkan gitu loh. Dan terus juga perbuatan dosa tidak menghilangkan keselamatan. Pengajaran kita kan diajarkan kasih karunia seperti itu, bukan karena perbuatanku dan bukan karena kehebatanku. Tapi teman-teman, karena perbuatan dosa memang tidak menghilangkan keselamatan, setuju. Tapi dapat membuat kita memilih untuk terpisah dari iman kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Dengan kata apa teman-teman? Murtad. Kok jauh sih sampai ke sini sih, sampai murtad segala. Ya, teman-teman mungkin ngerti lah apa yang sedang dibahas gitu. Karena mungkin kecintaan sesuatu melebihi daripada kecintaan kita sama Tuhan, akhirnya kita merasa, oh ini lebih penting daripada Tuhan. Kesenangan gue lebih penting daripada Tuhan, dan akhirnya ya udah, gue lebih enak untuk melakukan kesenangan gue ketimbang gue bersekutu sama Tuhan. Hari ini sebenarnya bukan ini yang mau dibawain, tapi gue tadi saat teduh mikir gitu, aduh Tuhan, ya bener gak sih harus bawa ini gitu. Karena dari semalam juga gue mikir, kayaknya berat sih bawanya begini. Tapi ya gue belajar deh, gue belajar menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan gak mau untuk kita menggantikan segala sesuatu dengan hal lain. Dia mau menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Dia mau menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Dan jangan sampai ada kata dan jangan sampai kita murtad teman-teman. Ini penting. Karena kalau kita udah murtad dan memilih, gue udah gak mau kenal Tuhan lagi. Dan bahkan kita menolak, Tuhan Yesus bukan Tuhan gue. Gue udah gak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Firmannya ngomong begini loh. Ibrani 6, gue langsung aja ke ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian. Hingga mereka bertobat, gak bisa. Mereka gak bisa diperbaharui lagi. Tapi untuk mencapai murtad tuh proses panjang teman-teman. Gak seketika. Kenapa mereka tuh gak bisa diperbaharuin? Karena mereka sudah menyalibkan lagi. Yesus tuh udah disalib cuman sekali. Masa iya lu mau nyalipin Tuhan Yesus 2 kali? Dan orang yang demikian tuh menghina Tuhan Yesus di muka umum. Jadi teman-teman cross check sekali lagi bagaimana kehidupan kita. Boleh next? Nah, bagaimana murtad itu bisa terjadi? Nah, coba ya. Ini sekali lagi sama-sama kita cross check. Gue pun juga cross check diri gue. Kita tuh lagi ada di fase yang mana sih? Murtad itu bisa terjadi tuh kayak gini. Orang yang sudah percaya dan mengalami yang tadi tuh di Ibrani 6 ayat 4 sampai 5, tapi yang udah hatinya diterangi, yang udah mengecap bagian dalam Roh Kudus, ya teman-teman intinya udah banyak ginilah mengenal pengenalan akan Tuhan gitu. Bahkan udah dibaptis Roh Kudus, teman-teman bisa bahasa roh, teman-teman bisa mengusir setan gitu loh. Teman-teman udah percaya dan mengalami gitu loh. Nah, tapi dalam satu ketika kita nggak menjaga hidup kita dalam apa? Firman dan komunitas. Ini penting teman-teman. Karena firman dan komunitas ini menjadi
base, menjadi wadah untuk sejujurnya kita itu cerita loh area kelemahan kita di mana. Dan ketika kita tahu kita lemah di area itu, seharusnya saling menasehati dan saling mengingatkan. Nah, terus dari tidak menjaga hidup dalam firman dan komunitas, itu mulai lagi itu, mulai kompromi dengan, mulai berkompromi, bersekutu dengan kegelapan gitu. Ya udah, gue kompromi, ya udahlah nggak apa-apa lah. Mulai aja gitu, kayak misalnya yang teman-teman ya awalnya dari nonton porno gitu, ya mulai gitu cari pijit plus gitu, atau cari apalah gitu loh. Ya ini mah nggak usah ini aja, udah pada gede kan. Nah tapi ini menjadi sebuah tahapan teman-teman, di mana benar-benar sampai kita mulai terpikat dan terikat. Karena kita udah ngerasa, waduh kayaknya enak banget nih gitu. Wah terpikat dan terikat, dan ketika kita merasa, aduh kayaknya Tuhan udah bisa digantiin deh dengan keenakan gua. Ketika kita udah sampai tahap itu, kejahatannya adalah hati kita mulai keras dan tegar. Kita lebih memilih, udah enggak, udah Tuhan, ngikut Tuhan Yesus gak enak. Dan akhirnya memilih meninggalkan iman. Untuk sampai tahap ini tuh gak cepet teman-teman, lama, tapi sedikit demi sedikit. Setan itu tuh ibarat, Hans lu boleh maju gak? Enggak, bukan setan dia. Gue dari tadi nyari tali rapia tuh nggak ketemu, ya udah gue pakai kabel jack aja. Setan tuh cara kerjanya gini teman-teman. Ini ceritanya lu anak Tuhan ya? Enggak kan? Tuhan udah percaya, terima hidup baru. Tiba-tiba satu ketika lu ditawarkan pekerjaan jadi CEO gitu, jadi direktur. Nah, terus tiba-tiba dapat tawaran uang mungkin apa? Gak usah, udah nggak apa. Kedengeran kan semua? Iya. Cara kerja setan tuh diiming-imingin dulu dengan halnya. Lu kasih proyek 5 miliar. Ya udah, proyeknya diambil. Proyeknya diambil gitu ya. Tiba-tiba dapat suap 100 miliar. Dia
nggak punya space lagi, dia nggak punya kehidupannya lagi. Yang dia punya hanyalah Yohanes 10 ayat 10 ngomong begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan Membinasakan. yes. Udah, thank you, An. Yuk. Kasih tepuk tangan buat An. Teman-teman, gua ngomong begini bukan karena gua paling benar, justru karena gua pernah ngalamin. Terus apakah gua nggak bisa ngalamin lagi? Bisa. Kalau gua nggak menjaga hidup gua dalam firman dan komunitas. Kenapa kita perlu untuk menjaga diri kita dalam firman dan komunitas? Jangan sampai kita mulai terpikat dan terikat. Teman-teman, kalau kita hidupnya dalam firman dan komunitas, teman-teman misalnya dapat entertain, diajak ke diskotik, yaudah ke diskotiknya sih nggak apa-apa. Tapi di sananya ngapain? Karena hidup ini pilihan. Pilihan. Sebenarnya akan jadi salah juga ketika dapat project lu batalin, salah. Karena lu nggak berjalan sesuai SOP dari kantor. Karena lu menghargai bos lu, tapi masalahnya gini loh. Dalam pilihan-pilihan itu kita punya hikmat. Makanya ini penting. Kita bisa dapat hikmat dari mana? Dari firman. Dan terus kita bisa dijagain biar nggak jatuh lewat apa? Komunitas. Boleh next? Jadi teman-teman, setan itu senang kalau kita terpisah dari kasih Kristus. Cuman next, firmannya ngomong begini. Next, Bang. Nah, Roma 45 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapa yang mau memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau kesibukan kita, atau kesenangan pribadi kita, atau hobi kita? Ngomongin ini tuh buat diri gue juga. Gue lagi mengingatkan diri gue. Siapa yang bisa memisahkan Noel dari kasih Kristus? Dan next, penting tetap ada dalam komunitas dan persekutuan. Mulai dari tahap kita meninggalkan komunitas, meninggalkan persekutuan, akhirnya kita bertemu dengan dunia yang menerima kita dan membuat kita nyaman, yaitu mulai dari situ sedikit-sedikit lilitannya, dan akhirnya kita terpikat dan terikat. Dan boleh next? Ya, ini yang tadi kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaannya setan. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai apa teman-teman? Dan mempunyai dalam segala. Yes teman-teman, jangan cuma ngerasa hidup begini aja. Tapi ngalamin Tuhan untuk kita ngalamin kelimpahan. Ngalamin berkat Tuhan. Tuhan mau punya rencana luar biasa dalam hidup kita. Kita nggak cukup untuk sampai di sini beribadah begini-gini doang. Teman-teman itu jadi jawaban untuk banyak orang. Teman-teman itu jadi solusi untuk banyak orang. Setan senang ketika teman-teman hancur, ketika kita nggak bisa jadi jawaban untuk hidup orang. Dan ini adalah bagian dari keselamatan. Benar-benar, iya benar. Pelepasan itu artinya keselamatan loh teman-teman. Kalau kita ngerti arti dari soteria atau soso, itu juga dilepaskan. Jadi Tuhan mau kita dilepaskan dari segala kebiasaan buruk, berhala, dan pikiran yang sia-sia. Hari ini kita mau datang sama-sama sama Tuhan. Boleh next dulu. Nah, pada saat Allah memindahkan kita ke dalam kerajaannya, Tuhan melepaskan kita dari segala ikatan roh jahat. Nah ini nih, Matius 12 ayat 28 ngomong gini. Tetapi jika aku, Tuhan Yesus, mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Seberapa banyak teman-teman tiap hari ngalamin kebenaran? Seberapa banyak hari ini teman-teman ngalamin damai sejahtera?
Seberapa banyak hari ini teman-teman ngalamin sukacita atau teman-teman ngalamin beban berat, merasa terikat, merasa gak ada sejahtera, gak ada sukacita. Hidup gue flat begini aja. Yang Tuhan mau, ya ini salah satu tips bagaimana untuk menerima pelepasan. Ada 4 cara. Taat. T pertama, temui tempat roh jahat bekerja. Tadi yang ada kebiasaan buruk, berhala, dan pikiran yang sia-sia. Teman-teman, ini perlu di cross check, dan gue sendiri setiap hari gue lagi punya satu notes di mana tempat roh jahat bekerja dalam kebiasaan buruk gue adalah berbohong. Gue punya notes itu, gue melakukan kebohongan apa aja dalam 1 hari. Nah, kenapa gue melakukan ini? Iya, gue mau berubah gitu loh. Gue mau jadi pribadi yang jujur apa adanya gitu loh. Ya kalau ada orang ngomong apa, gue gak mau coba tutupin, tapi gue belajar berhikmat gitu loh. Ngomong jujur. Yang kedua, akui kondisi hati dan pikiran. Menerima pelepasan gak bisa cuman, ya udah Tuhan aku terima Engkau. Akui kondisi hati kita dan pikiran. Yang ketiga, alami kuasa pelepasan Kristus. Karena Dia yang sanggup melepaskan kita dari segala kebiasaan buruk, dari segala berhala, dan dari segala pikiran yang sia-sia. Gue pernah mau bunuh diri. Iya, kayak gue pernah cerita deh. Gue mau bunuh diri yang gue maksudnya emang sengaja, maksudnya ngebut di area, di maksudnya jalanan yang ini beda jalur gitu. Tapi kuasa Kristus melepas gue dengan apa? Nggak tahu, gue tiba-tiba nangis. Ya udah, pas gue nangis tuh kayak gue maksudnya minggir gitu. Yang ya Tuhan baiklah intinya. Aduh, ya minimal saat itu kalau misalnya nggak kayak gitu tuh gue pasti ada di rumah sakit sih. Dan terakhir, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana menerima pelepasan teman-teman? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, ketiga, 4, yes. Dan sebagai penutup, Yakobus 5:9 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Teman-teman, mungkin belakangan ini kita nggak pernah belajar untuk saling mendoakan. Hari ini gue mau untuk setiap kita yang ada di sini bukan hanya jadi pendengar doang, tetapi menjadi pelaku firman. Terus melakukannya gimana? Nggak tahu nih, dorongan keras teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang online, gue nggak tahu cara melakukannya gimana. Cuman yang onsite ini, teman-teman boleh cari berdua. Sekarang, ya boleh langsung aja ketemu, bangkit berdiri. Teman mau berdua atau bertiga. Oke, bingung kan? Bingung ini mau ngapain? Nih, gini aja. Teman-teman mungkin nggak bisa cerita sekarang dan memang ya udah tutup aja dulu. Mungkin kebiasaan buruknya apa, berhalanya apa, dan pikiran sia-sianya apa. Itu nanti di camp aja. Nah, cuman di sini kita semua punya kuasa saat kita mendoakan orang itu bisa lepas. Nah, jadi sebut aja di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa si ini sebut namanya. Kamu bisa lepas dari kebiasaan buruk, kamu bisa lepas dari berhala, kamu bisa lepas dari pikiran yang sia-sia. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Nah, misalnya yang berdua, yaudah yang satu mulai dari siapa, itu bergantian ya. Kita mau praktek, kita mau angkat satu pujian dulu dong. Dan teman-teman boleh bangkit berdiri dan sambil cari orang yang mau
berdoa. Kok Bapak? Nggak apa-apa, diistirahat aja musiknya. Kita mau angkat pujian saat indah yang tadi. Saat indah. Boleh yang cowok-cowok sama cowok-cowok, yang cewek-cewek sama cewek-cewek. Sambil kenalan aja kalau emang yang ini. Ya sambil doainnya begini ya, nggak perlu tumpangin tangan tapi doain aja, arahin aja tangannya. Ya boleh ini. Kita mau angkat pujian saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari puji Tuhan. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa, yes Lord, hari ini bawa kami Tuhan dekat dalam hatimu, pelukanmu, biar kau yang mengeratkan kami lagi Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, amin. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya, sekarang mungkin teman-teman boleh hampiri temannya dan mulai berdoa, mulai berkati, dan mulai perintahkan segala mungkin kebiasaan buruk, berhala dan pikiran yang sia-sia. Teman-teman kalau bingung, yang bertiga boleh bergandengan tangan atau mau caranya mau tumpangin tangan atau berdoa saja. Intinya sebut nama orang yang sedang didoakan dan sebut mungkin kebiasaan buruk atau berhala, nggak usah disebutin itemsnya apa, tapi kebiasaan buruk, berhala dan pikiran sia-sianya, biar Tuhan yang mengubahkan orang tersebut. Yes, mulai belajar saling mendoakan. Yes, yes Tuhan, hari ini aku percaya Tuhan, Kau yang akan membebaskan Tuhan, membebaskan setiap anak-anak-Mu dari belenggu Tuhan. Kau yang akan membebaskan Tuhan setiap kami Tuhan, mungkin Tuhan dari rasa bersalah kami Tuhan. Engkau yang akan membebaskan kami Tuhan dari segala kecanduan kami Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Yesus, kami butuh Engkau Tuhan.
Kami butuh Engkau Tuhan, mungkin Tuhan hati kami luka. Mungkin hati kami Tuhan luka Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan biarkan Tuhan pemulihan terjadi Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin teman-teman juga boleh kalau mungkin teringat mau memberkati orang tersebut. Kalau misalnya ada keluhan yang sakit, teman-teman boleh bilang, guys gue lagi sakit bagian ini, doain. Boleh teman-teman doakan. Amin Tuhan. Ya Rabba Shikiara Lalabalaba ya Rabalabalaba ya Rabba. Boleh saling bergantian sekarang berdoanya. Yes, Hiraba Shikiara Lalaba. Hari ini Tuhan juga ingetin ada yang lagi struggle sama pasangan. Hari ini aku cuma mau bilang bagi orang tersebut, jangan pernah khawatir. Tuhan yang akan bantu selesaikan masalah kalian. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang akan membantu orang ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Kalau teman-teman sudah selesai berdoa, boleh balik lagi ke tempat duduknya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang membebaskan kami dari segala belenggu Tuhan. Tuhan hari ini mungkin kami Tuhan dalam keadaan yang luka hatinya Tuhan dan luka pikirannya. Mungkin dunia memandang kami hina. Orang-orang memandang kami, meremehkan kami sehingga hati kami terluka Tuhan. Hari ini kami mau datang sama Engkau, kami mau bereskan Tuhan mungkin segala luka hati. Karena Engkau adalah dokter dari segala dokter, Engkau yang sanggup menyembuhkan hati. Kau gak hanya sanggup menyembuhkan untuk tubuh kami, tetapi Engkau sanggup menyembuhkan batin kami Tuhan. Hari ini mungkin ada beberapa yang Tuhan ingetin lagi diambang sama pride, lagi diambang sama kebanggaan pribadi. Tuhan cuma mau bilang, jangan tinggi hati. Tetapi rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan bawa engkau naik, bukan kamu yang membawa diri kamu naik. Tuhan yang akan membawa kamu naik. Yes Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik dan sangat amat baik. Ajar kami Tuhan untuk mengerti betapa Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Oke, boleh balik ke tempat duduk dan langsung aja persembahan dipersiapkan. Hari ini pengumuman gak banyak. Pengumuman cuman ya teman-teman ingat taat, akui, alami, dan tunduk.
Langsung aja langsung. Taat, akui, alami, dan tunduk. Itu aja sih poinnya. Karena sebenarnya kita punya kebiasaan buruk bukan untuk ya disebarkan aibnya, jangan. Itu bukan untuk penyebaran. Tapi ya untuk kita selesaikan. Nah, untuk kita akui, teman-teman bisa dalam komunitas. Ya gue menghimbau teman-teman terus aktif di dalam komunitas Komsel. Yang cowok-cowok hari Kamis, yang cewek-cewek hari Selasa jam 7. Ya mungkin pengumuman hanya baru itu saja, dan teman-teman jangan meninggalkan persekutuan. Besok ada ibadah umum, tetap aktif. Sama apa lagi ya? Udah itu kali dulu ya. Nah mungkin untuk teman-teman yang core team ingat ya, tanggal 23 nanti kita akan ada meeting. Udah paling itu dulu sih untuk pengumumannya. Kita mau doa tutup, nanti Devina doa berkat ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sama-sama diingatkan untuk ngalamin Tuhan, untuk kami kembali melakukan taat, untuk kami bisa menemukan mungkin keberadaan roh jahat bekerja di mana, dan ajar kami untuk mengakui Tuhan. Dan ajar kami untuk mengalami bagaimana Kristus melepaskan kami dari segala belenggu. Dan ajar kami untuk tunduk sama kebenaran firman. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap konsisten, bukan hanya 1 atau 2 kali. Tetapi sepanjang hidup kami mau tetap setia Tuhan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, saat ini Tuhan Kau mau buka tangan-Mu untuk memberkati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami terima berkat-Mu Tuhan, berkat Tuhan persekutuan dari Roh Kudus Tuhan, kami terima berkat-Mu dimanapun kami berada, kami boleh menjadi kepala bukan ekor, dimanapun kami berada, kami boleh membawa sukacita dari-Mu, dimanapun kami berada, kami boleh membawa damai sejahtera-Mu, dan kami boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, see you next week. Murid Kristus mana suaranya? Oke, see you. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa